Pemirsa, hujan di Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini membuat masyarakat khawatir. Bukan karena intensitasnya yang tinggi, namun juga karena kandungan mikroplastik di dalamnya. Lalu apa bahayanya bagi kesehatan? Berikut segmen Ayo Cari Tahu Dampak Hujan Mikroplastik Bagi Kulit oleh jurnalis Metro TV Reida Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Pemirsa, kalau terkena hujan akhir-akhir ini, terutama bagi Anda yang ada di Jakarta, rasanya mulai khawatir ya, karena ramai hujan mikroplastik. Lalu apa sih hujan mikroplastik itu? Jadi mikroplastik ini merupakan partikel yang besarnya kurang dari 5 mm hingga 1 mikrometer. Karena sulit diurai, ini dari udara berpindah ke tanah, kemudian berpindah ke air dan menjadi hujan seperti ini. Ternyata hujan mikroplastik itu punya dampak negatif bagi kesehatan kita loh, termasuk kesehatan kulit. Lalu bagaimana untuk mengurangi dampaknya? Ayo cari tahu. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Pipim, dermatologis. Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Dok, kalau di Jakarta sendiri kan akhir-akhir ini sering hujan ya, dan lagi rame hujan mikroplastik. Bahaya nggak sih untuk kulit kita sebenarnya? Tentunya sangat bahaya. Efek potensial di kulit itu ada 5 macam. Pertama, bisa menyebabkan iritasi dan peradangan, bisa menyebabkan juga reaksi alergi, mengganggu mikrobioma kulit kita, lalu menyebabkan penuaan dini karena stres oksidatif, dan yang terakhir yaitu adalah memperparah timbulnya jerawat. Khususnya untuk pasien-pasien yang memang memiliki riwayat eksim atau kulit sensitif, partikel dari mikroplastik itu kita anggap sebagai zat yang menimbulkan peradangan. Jadi yang tadinya udah eksim atau sensitif, dia akan menimbulkan peradangan. Peradangan nanti akan berujung pada infeksi kulit. Ciri-cirinya apa dok? Yang mungkin bisa kita lihat dengan mata gitu? Kemerahan. Awalnya dimulai dari kemerahan lebih dahulu. Jadi kemerahan itu kan rasanya biasanya suka gatal ya, pasien datang dan keluhan gatal. Ada orang yang tahan tidak digaruk, ada orang yang selalu menggaruk. Nah, ketika digaruk itulah yang menjadi potensial timbulnya infeksi. Merahnya itu seperti merah-merah digigit nyamuk gitu kah atau merah-merah alergi? Merah-merah seperti digigit nyamuk dan bisa juga berupa reaksi alergi. Karena kita masih menganggap partikel dari mikroplastik itu suatu potensial alergi. Jadi keluhannya bisa bentol besar-besar, bisa juga merahnya kemerahan. Atau tanpa kasat mata misalnya nggak merah gitu, tapi kok kayaknya gatel ya gitu, itu juga bisa. Jadi bisa dengan atau tanpa keluhan yang visualnya terlihat. Oh, berarti meskipun misalnya kayak saya nggak ada keluhan apapun, tapi ternyata kena paparan dan nantinya ada reaksi alergi juga bisa dong? Bisa. Gitu. Karena kita nggak tahu ya, kulit itu ada kulit kering dan kulit yang sehat. Kulit kering itu basicnya tuh biasanya genetik. Jadi dari lahir memang dia tidak disupport pelembab dengan baik. Nah biasanya untuk case-case kulit yang seperti ini yang sangat rentan untuk walaupun memang dia partikelnya bukan zat kimia ya, kayak yang ibaratnya kena kulit langsung burn gitu, enggak. Jadi paparan berulang baru dia akan menimbulkan gejala. Gitu. Nah, semisal nih sudah terlanjur nih kena, apa yang harus kita lakukan? Otomatis harus menjaga skin barrier. Jadi kita nggak bisa nih mencegah yang namanya faktor lingkungan, ya kan, kayak jangan hujan karena kita sulit ya, susah ya. Jadi gimana caranya supaya kita menjaga diri kita, yaitu pasti mandi menggunakan sabun yang gentle. Jadi cari yang pH-nya rendah, karena kalau kulit kita semakin kering, itu pH kita semakin tinggi. Jadi yang sering dilakukan itu pasien malah menggunakan sabun-sabun antiseptik. Oh, itu justru nggak boleh? Nggak boleh. Jadi cari sabun yang gentle, yang pH-nya rendah, yang kalau mandi rasanya kayak nggak mandi gitu. Terus yang berikutnya yang paling penting adalah gimana cara supaya skin barrier kita tetap bagus, yaitu adalah penggunaan pelembab. Jadi menggunakan pelembab, sabunnya gentle, jangan mandi menggunakan air yang cenderung ke panas gitu. Jadi yang tengah-tengah gitu kan, seringnya pulang ke rumah pegel terus pakai air panas. Habis kehujanan. Oh, justru nggak boleh ya? Boleh. Yang ada malah kulit kita semakin kering karena paparan air panas tadi. Terus berikutnya penggunaan antioksidan atau konsumsi antioksidan untuk mencegah atau mengontrol dari stres oksidatif yang menyebabkan penuaan dini akibat dari partikel mikroplastik tadi. Jadi sebenarnya balik lagi ke pola hidup ya? Betul. Oke, nah terus ketika air hujan ini kena, dia akan bedanya apa sih dok dengan air hujan yang sebelumnya mungkin yang belum terpapar mikroplastik? Apakah dengan adanya mikroplastik ini dia lebih lebih menyerap ke bagian kulit terdalam atau gimana? Betul, jadi paparan mikroplastik ini tetap kita anggap sebagai potensial alergi. Gitu. Jadi kemungkinan timbul alergi pada kulit kita itu sangat mungkin, memang tidak langsung pada saat itu, tapi harus akumulate.
paparan berulang, baru dia akan menimbulkan gejala. Kecuali untuk pasien memang dasarnya sudah sensitif atau eksim. Terus berikutnya karena dia partikel-partikel, tetap untuk pasien-pasien dengan yang mudah jerawat, dia akan menyumbat pori-pori. Nantinya jerawatnya akan semakin flare up. Dan yang paling mungkin itu adalah mikroplastik ini bisa jadi zat pembawa bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh kita, yang nantinya dia akan ikut larut dalam keringat kita dan diserap oleh kulit kita, yang nanti akan menimbulkan atau berdampak pada kulit kita dan juga kesehatan. Itu yang bahayanya. Ada kelompok orang-orang yang perlu lebih memperhatikan atau mungkin lebih berhati-hati nggak dengan hujan mikroplastik ini? Untuk yang kulitnya sensitif tentunya, yang kering. Yang kering ya, Yang justru kering, ya. iya, Berarti yang harus dilakukan adalah menjaga skin barrier itu tadi. Betul, itu yang paling penting gitu. Makanya saya kalau bisa edukasi selalu skin barrier itu penting karena itu adalah shield ya, pertahanan untuk mencegah namanya faktor lingkungan yang menyebabkan dampak negatif pada kulit. Dan skin barrier ini bukan hanya di wajah ya, Iya, tapi di tubuh juga. Di tubuh juga. Itu Betul. juga penting untuk kita Betul. jaga. Oke. Ya, ini yang sudah diteliti ya. Ada penelitiannya juga dampak-dampak dari mikroplastik di tubuh kita yang seperti tadi saya jelaskan, yaitu adalah dia akan lebih sensitif untuk pasien-pasien dengan dysfunction skin barrier, yang skin barriernya terganggu. Gitu kan sekarang orang banyak concernnya dengan gimana cara memutihkan kulit, gitu kan, gimana supaya kulit kita putih, tapi mereka nggak concern terhadap skin barrier, gitu loh. Padahal kalau skin barrier kita kuat, kulit kita akan sehat dengan ton kulit warna apapun, sehingga dampak dari mikroplastik ini dapat dikurangi. Jadi dampak negatif ke kulit kita dapat dikurangi kalau skin barrier kita sehat. Karena kalau skin barrier kita renggang, itu kayak tembok, batu bata, semen itu longgar. Jadi sangat mudah sekali partikel-partikel yang tidak diinginkan itu masuk ke dalam kulit kita dan menimbulkan dampak negatif. Kuncinya adalah di skin barrier. Betul, di skin barrier. Yang kedua, ya tadi, kalau sudah masuk ke dalam kulit kita akan menyebabkan peradangan yang berujung pada infeksi kulit gitu. Kemudian ciri-ciri skin barrier kita masih terjaga dengan baik apa dong? Yang lembab, tidak retak, dan kalau misalnya kita scratching tidak menimbulkan bekas putih. Wah, saya nggak ada. Berarti ini masih bagus tapi ya. Ini masih agak ya. Wah, ini berarti sudah mulai harus menjaga nih. Betul. Oke. Dan berikutnya jangan lupa minum air putih. Ya itu. Minum air putih. Misalnya dok, saya sering ya pasien saya udah minum 1-2 liter per hari kok masih aja timbul. Kadang kebutuhan tiap orang beda. Gitu, tidak selalunya 1-2 liter per hari. Kemudian? Gitu. Jadi kalau memang dirasa masih kering, kita harus tambahkan, dan kita harus lihat juga aktivitinya gimana. Kalau aktivitas kita cukup banyak, terus karena gini, cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak directly langsung ke kulit. Dia akan diserap dulu ke organ-organ penting, jantung, paru, dan kulit itu benar-benar terakhir. Jadi kalau kita memang kurang minumnya cukup membuat kulit kita tampak kering ya. Terus yang kedua ya jangan terlalu sering di bawah AC. Itu juga dapat membuat skin barrier kita menjadi lebih kering. Nah, kemudian kapan kita harus ke dokter? Ciri-ciri yang bisa kita lihat? Ketika timbul kemerahan dan infeksi dan yang sudah ditangani dengan pelembab itu tidak membaik, bisa langsung ke dokter. Karena kalau misalnya nggak langsung ke dokter, biasanya pasien akan menggaruk itu yang akan memperparah keadaan atau kondisi kulit. Oke, terima kasih Dokter Pipim atas waktunya. Semoga ini bisa membuka pengetahuan Anda juga nih ya, bagaimana caranya untuk menjaga kulit. Meskipun hujan biasanya lebih cenderung lembab, tapi ternyata kita tetap harus menjaga kesehatan kulit kita, dan kapan Anda harus ke dokter juga perlu diperhatikan. Jangan takut dengan hujan mikroplastik, yang penting kita menjaga diri sendiri. Betul. Ya. Jangan sampai kulit kita kenapa-kenapa, karena kalau sampai kulit kita kenapa-kenapa bukan cuma masalah tampilan luar aja ya dok ya, tapi nanti bisa juga kemana-mana, psikologis juga termasuk. Oke, jadi demikian dulu segmen Ayo Cari Tahu kali ini. Sampai jumpa.